Malik Al-Saleh adalah nama baru Neurasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Asia Tenggara. Beliau juga pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Peurlak. Peran Sultan pada masa kejayaan Samudra Pasai merupakan hal sentral dalam proses perkembangan Islam di Aceh. Ahmad I adalah Sultan Turki Utsmani sejak 1603 hingga wafatnya pada 1617. Ahmad I menggantikan ayahnya Muhammad pada 1603. Saat itu ia berumur 14 tahun dan merupakan Sultan Utsmani pertama yang menjabat sebagai sultan pada usia belia. Pada awal pemerintahannya, Ahmad I terlihat tegas dan giat, berbeda dengan perilakunya di kemudian hari. Perang yang menyertai kenaikannya di Humairah dan Persia berakhir tidak menguntungkan untuk kesultanan itu. Kini Sultan Ahmad I dikenal karena membangun Masjid Sultan Ahmad, juga dikenal sebagai Masjid Biru. Salah satu karya besar arsitektur Islam, daerah di Istanbul sekeliling masjid itu kini disebut Sultan Ahmad. Ia dimakamkan di sebuah mausoleum di kanan luar dinding masjid terkenal tersebut. Sultan Ahmad I dikenal sebagai sosok yang bertakwa dan mencintai Rasulullah. Dia taat menjalankan perintah Allah, mengurusi langsung masalah-masalah yang dihadapi negara, serta dalam berpakaian sering-sering meminta nasihat pada orang-orang berilmu, kalangan terdidik dan mereka memiliki kemampuan memimpin. Ia wafat pada 1617 dan dikuburkan di Masjid Jami Sultan Ahmad. Alauddin Riyad Shah Al-Qahar adalah Sultan Aceh ketiga yang memerintah dari tahun 1537 sampai dengan 1568 Masehi. Dirinya berkuasa setelah Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai dengan 1528 Masehi dan Sultan Salahuddin 1528 sampai dengan 1537 Masehi. Alauddin Riyad Shah Al-Qahar disebut sebagai salah satu penguasa terkuat dalam sejarah Kesultanan Aceh pada masanya. Kekuasaannya dimulai oleh ayahnya berhasil diperkuat. Selain itu, Sultan Aceh yang berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Ottoman adalah Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Sejarah Wali Songo. Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada ratus tahun ke-14 di tanah Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa, adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan prosedur mengajak warga bagi masuk agama Islam tanpa pelaksana. Mengenal Wali Songo. 1. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Salah seorang Wali Songo yang bernama Syarif Hidayatullah sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di kawasan Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat, dia memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Benta. Karena itu dia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. 3. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Selain dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Mahribi karena dia diduga bersumber dari wilayah Mahribi atau Afrika Utara. 4. Sunan Bonang atau Raden Mahdum. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan prosedur menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan warga Jawa yang mengemari wayah dan musik gamelan. Hal tersebut, dia menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait-bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. 5. Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku merupakan putra Maulana Ishak. Dia ditugaskan oleh Sunan Ampel bagi menyiarkan agama Islam di Blambangan. Sunan Giri pernah berlatih di pesantren Ampel Denta, lalu setelah dewasa melakukan perjalanannya haji bersama Sunan Bonang. 6. Sunan Derajat atau Raden Kasim.
Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Dia banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Prihatinnya yang sangat luhur terhadap masalah sosial. Sunan Giri pada masa itu hidup saat zaman kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478, dan rakyat ketika itu mengalami suasana kritis serta dalam keadaan prihatin. 7. Sunan Muria atau Raden Omar Syahid. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada kawasan pedesaan. Tapi putra Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat bisa demi menyiarkan agama Islam. 8. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq diberi gelar dengan nama Wali Al-Ilmi, faedahnya orang yang berpengetahuan luas. Dia juga dipercaya memegang pemerintah di kawasan Kudus. 9. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga dikenal dengan sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, dan seni busana. Dia menciptakan aneka tuntunan wayang yang bercorak keislaman. Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing. Penyebaran Islam yang dijalankan Sultan Alauddin menjadikan kerajaan Goa sebagai penyebaran Islam. Pada masa itu, hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan memeluk agama Islam, kecuali Tanah Toraja. Makassar pun menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara bagian timur. Dari Makassar, agama Islam menyebar sampai Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sultan Alauddin wafat pada tanggal 15 Juni 1639. Ia diberi gelar Tumenangari Gautana atau yang mengangkat dalam kebesaran kekuasaannya. Datuk Tunggang Parangan lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan. Makamnya berada di Desa Kutai, Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyahya bin Abdullah bin Yahya adalah seorang ulama Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai di Kalimantan bersama temannya Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota yang memerintah dari tahun 1525 hingga 1589. Tuan Tunggang Parangan berperan besar dalam menyebarkan Islam bersama Sultan Aji Dilangar atau Aji Gendung, gelar merhum Aji Mandaraya yang memerintah setelah menggantikan ayahnya, Aji Mahkota sejak tahun 1589 hingga 1605, sehingga rakyat Kutai akhirnya memeluk Islam. Zainal Abidin merupakan penguasa kerajaan Ternate ke-18 yang memerintah antara 1486 hingga 1500. Ia merupakan penguasa Ternate pertama yang menggunakan gelar sultan. Setelah masuk Islam pada abad ke-15, sebelumnya gelar bagi penguasa kerajaan Ternate adalah Kolano atau raja. Salah satu upaya Zainal Abidin yang terpenting untuk mengembangkan Islam selain mendirikan sejumlah sekolah Islam dan guru-guru ulama dari Jawa adalah membentuk lembaga Jolebe atau Bato Akhirat yang bertugas membantu Sultan mengurus serta mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia.